Jika Sony masih harus berjuang untuk sembuh, presenter Indra Bekti malah sudah pulih dan mulai sibuk menjalani aktivitas sebagai pemandu acara. Jika sebelumnya Indra sempat menjadi host di sebuah acara Ulta Crazy Rich Jaksel yang Ulta anak pertamanya dengan menghadirkan ex-personil band Westlife, kemarin suami Aldila Jelita ini menjadi host di sebuah acara dakwah kawasan Istiqlal, Jakarta Pusat. Hari ini kita lagi ada acara kayak semacam sharing session gitu ya bersama Mas Ipo dan juga bersama dengan Buya Yahya. Jadi ini ada jemaah-jemaah gitu untuk bisa berkumpul di sini untuk mereka mendengarkan sharing yang diberikan oleh Mas Ipo dan juga Buya Yahya gitu. Ini mengenai 77 pertanyaan seputar harta. Ya kan kita mungkin punya banyak pertanyaan kan ya tentang harta. Itu harta tuh bagusnya dipakai untuk apa, mendapatkan yang halal atau baik itu seperti apa, dipakainya kemana aja, kayak gitu sih. Tentunya juga banyak sekali informasi mengenai gimana kita bisa menjadi orang yang lebih baik untuk bisa kita nanti dapetin surganya Allah. Meski tetap semangat bekerja, namun kali ini Indra tetap tak ngoyo mengambil apa saja pekerjaan tanpa memperhitungkan stamina dan kesehatan. Inbek mengaku lebih selektif dan membatasi pekerjaan, khawatir kejadian beberapa waktu lalu kembali menimpanya. Itu tidur tuh jangan sampai kurang gitu. Tidur harus bagus, tidurnya, istirahatnya, terus manajemen ininya juga ya, stresnya juga ya, jangan terlalu stres banget gitu ya, tekanan-tekanan dari manapun gitu ya, misalnya dari pekerjaan atau apapun itu, ya kalau bisa jangan terlalu menekan gitu ya. Jadi yang biasa-biasa aja, yang normal-normal aja gitu. Kalau dulu kan itu semua pekerjaan saya ambil kan gitu, makanya ini mungkin kecapean akhirnya pecah deh itu pembuluh darah ya gitu ya. Sekarang harus lebih banyakin istirahatnya gitu. Selain sudah bisa menjalani aktivitas bekerja, Indra juga mengaku kini bahagia setelah rujuk dengan istrinya Aldila. Pasalnya sejak rujuk anak-anaknya ikut bahagia karena ibu dan ayahnya kembali bersatu dalam satu atap. Alhamdulillah ya, anak-anak memang jadi lebih happy sekarang karena melihat kita berdua sudah bersama lagi, sudah bisa mengatur rumah tangga kita lagi sama-sama, terus ya memberikan kasih sayang yang sama anak-anak gitu. Mereka lihat ada ayah, ada ibu, ada bundanya gitu yang lengkap gitu. Itu aku itu ngebuat pastinya manajemen stresnya dia juga. Bahkan Inbek menyebut prestasi anak-anaknya ikut berpengaruh setelah bahteranya pulih. Sekolahnya lebih bagus lagi, kemarin nilainya bagus, mereka dapat prestasi macam-macam gitu ya. Setelah kita itu bersama lagi ya gitu, jadi mereka nyaman ya sama ayah bundanya gitu. Kebahagiaan Indra dan Dila kian lengkap setelah perseteruannya dengan sang ibu kini juga membaik. Bahkan komunikasi pun intens terjalin. Udah baik banget. Sama mertua juga udah lebih baik lagi. Udah kita semuanya benar-benar diberikan sama Allah keberkahan yang luar biasa, yaitu silaturahmi kita nyambung lagi, yang dari dulu sempat ya ada mungkin ya kita sama-sama tahu lah ya gitu seperti apa. Namun sekarang ini udah alhamdulillah banget, aku bersyukur banget sama Allah bahwa kita diberikan kebersamaan lagi, diberikan waktu berkumpul lagi gitu. Aku sama mertua, aku sama ipar-ipar gitu ya. Dila pun juga begitu, sama mertuanya, sama ipar-iparnya juga pun kita semuanya dalam keadaan yang baik-baik aja. Di saat Indra dan Dila rujuk, rupanya putri pasangan cerai Inara Rusli dan Virgon Tambunan belakangan meminta ayah dan ibundanya untuk rujuk. Lantas bagaimana reaksi Inara? Bagaimana pula respon keluarga Virgon? Hal-hal yang bikin kamu happy? You and my dad already baikan. Tapi kamu tahu kan bahwa kondisi mami sama Dedi sekarang tuh seperti apa?
Today is today. Yesterday is yesterday. Menurut kamu kalau mami misalnya punya pasangan gimana? A new. Nggak tahu, kalau itu aku belum bisa komentar banyak karena kan memang belum dikasih waktu untuk ketemu, masih proses diobatin ya. Jika melihat kasus perselisihan antara Inara dan Virgon yang melibatkan orang ketiga hingga sang mantan tersangkut narkoba, rasanya sulit bagi Inara untuk mewujudkan impian putrinya untuk bersatu, apalagi Inara juga sempat berseteru dengan ibunda dan kakak Virgon. Ya alhamdulillah sih, biarpun dedinya anak-anak lagi tersandung kasus seperti ini ya, beliau masih ada bentuk tanggung jawabnya lah untuk anak-anak, walaupun memang nggak seperti biasanya lah gitu nominalnya. Lantas bagaimana Virgon mampu mengurai benang kusut hubungannya dengan Inara, sementara ia juga masih harus menjalani rehabilitasi dari kecanduan narkoba. Ya salah satunya ya temuin ustadz sih, karena kan ya sebagai seorang muslim biar ada apa ya istilahnya, biar ada yang menuntun lagi lah dia ke jalan yang lurus. Wah, pastinya netizen penasaran ya dengan duet Krisdayanti dan Yuni Shara yang akan menyanyikan lagu kebangsaan dengan versi yang beda dan unik. Kita tunggu saja ya, seperti apa sih duet kakak adik ini, pastinya keren ya. Selain itu juga aksi panggung KD memang selalu ditunggu-tunggu karena diva Indonesia ini memang selalu punya cara unik untuk memanjakan penggemarnya. Oke, next ada Tisa Biani beri kode ingin dilamar Dul Jailani dan ingin memantapkan hati untuk menggunakan hijab. Sementara sikap humble El Rumi terhadap anak kecil tuai pujian netizen. Penasaran? Simak berita selengkapnya berikut ini. Pemirsa, sebuah mobil berpenumpang 7 melaju dengan kecepatan yang tidak jelas, namun gerak-geriknya tidak beres sebab selama dalam perjalanan, mobil itu beberapa kali disebut-sebut menabrak kendaraan lain yang ada di depannya. Mobil akhirnya berhenti usai menabrak tiang lampu merah di depan perempatan Resto Cepat Saji di Kemang. Massa sempat geram dan mengejar pengemudi mobil yang dianggap ugal-ugalan itu. Namun amarah massa mereda ketika mengetahui pengemudi mobil itu seorang bocah yang sedang ketakutan. Bisa perhatiin anak keturunan kita. Jangan dibiarkan mereka memegang dunia tanpa kemudian pengawasan dari kita. Gak apa-apa, sering nanya, sering meriksa, gak apa-apa. Daripada kayak begini coba, nyawa orang hilang, berapa lagi kemudian kesusahan yang ditimbulkan. Menurut sejumlah pihak, bocah usia 9 tahun itu mengambil kunci mobil dari pemilik mobil yang sebelumnya memarkirkannya di pinggir jalan Bangka menuju arah Resto Cepat Saji. Pihak kepolisian lalu lintas yang menangani kasus ini segera mengamankan mobil dan memanggil orang tua anak itu. Rona wajah tanpa dosa terlihat pada seorang mahasiswi berusia 21 tahun. Usai kedapatan mengemudi mobil dan menabrak emak-emak hingga meninggal dunia. Mahasiswi di Riau itu diduga dalam pengaruh narkoba sehingga tega melakukan aksi kebut-kebutan hingga mengakibatkan korban menghembuskan nyawa di tempat kejadian. Bahaya itu narkoba, bahaya obat-obatan terlarang, dan sudah mengambil nyawa orang. Dan gak ada perasaan bersalah pula karena mungkin masih di bawah pengaruh obat. Karena itu mari tinggalkan obat. Pihak Satlantas Polresta Pekanbaru yang datang di lokasi kejadian mengamankan mobil pengemudinya serta beberapa barang bukti.
Usai menjalani pemeriksaan, pelaku yang diketahui bernama Marisa akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan harus menjalani penahanan. Sebelumnya saya memohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang saya buat kepada keluarga korban dan keluarga yang ditinggalkan. Saya sama sekali tidak dalam keadaan sadar dan tidak sengaja menabrak korban, dan saya sangat menyesal sekali atas kelalaian saya. Saya sangat menyesal atas apa yang telah saya lakukan, tapi saya benar-benar tidak sengaja menabrak korban dan dalam keadaan tidak sadar. Iya, saya lagi dalam keadaan nggak sadar. Kendaraan itu milik siapa? Milik kita atau milik orang tua? Milik saya sendiri. Semoga kita semua terhindar dan anak turunan kita terhindar dari dugem, narkoba, bahayanya obat-obatan terlarang, mabuk-mabukan, minuman keras, insya Allah. Peristiwa ini mudah-mudahan mengajarkan hikmah banyak buat kita semua. Dan buat yang wafat, mudah-mudahan husnul khatimah dan dianggap syahid-syahidah. Amin. Ella Rumi, putra kedua pasangan Ahmad Dhani dan Maya Estianty, ini punya gaya yang khas. Bagaimana tidak, sikapnya begitu berbeda ketika menghadapi penggemar kecilnya. El tak bisa menolak jika anak kecil memintanya untuk berfoto. Perhatikan saja, aksi keduanya, El Rumi dan anak kecil itu malah seperti kakak dan adik. Benarkah demikian? Pada mulanya, El Rumi melambaikan tangan kepada anak kecil yang memanggil, "Kakak El, I love you." El pun menjawab, "I love you too." Tak lama kemudian, adik kecil itu memanggil kembali. El Rumi juga mendatangi anak kecil dan berfoto dengan beragam gaya. Warganet yang mengetahui itu auto memuji sikap humble El Rumi. Masya Allah, bukan hanya ganteng, begini humble-nya El Rumi saat dipanggil anak kecil, langsung disamperin dan diajak foto bareng. Sementara itu, aktris Tisa Biani yang kerap memerankan karakter berhijab dalam beberapa film membuat kekasih Dul Jailani ini berpikir untuk segera menutup aurat secara mantap. Tisa yang ditemui mengungkapkan kebenarannya jika mengenakan hijab itu butuh komitmen dan tentu saja tingkah lakunya juga harus diperbaiki. Oh, ini kalau aku kan emang maksudnya sebagai seorang muslimah yang baik memang diharuskan pakai hijab, tapi kan yang namanya kesiapan mental dan diri ya diharuskan dari diri sendiri gitu, kalau bisa tanpa paksaan dan tanpa suruhan dari orang gitu. Udah dari dulu sih kebetulan suka silaturahmi bareng teman-teman yang ikut kajian, terus teman-teman dari kajiannya juga alhamdulillah udah banyak. Jadi emang sesuai dengan kesempatan dan juga waktu, kalau misalnya cocok dan kalau misalnya lagi nggak ada kerjaan pastinya disempetin. Oh, pastinya aku mendalami isi kajiannya karena menurutku banyak banget yang bisa kita ambil, apalagi kan dikhususkan untuk wanita ya gitu tadi, untuk lebih jadi diri sendiri dan juga percaya sama diri sendiri gitu. Iya, support banget, pasti pengen aku pakai hijab, terus dari aku sendiri sih lebih tepatnya gitu. Insya Allah doain aja semoga secepatnya pakai hijab, ya mudah-mudahan doa dari orang banyak semoga segera terlaksana. Selain soal penampilan, belakangan ini warganet heboh postingan Tisa Biani lamarannya. Namun ada sebagian orang yang menemukan jika foto lamaran itu merupakan potongan aksinya di sebuah film pendek. Tisa bahkan mempertegas keinginannya dilamar oleh Dul, akan tetapi Tisa enggan memberitahukan dan tak ingin diumbar ke publik. Itu film. Kebetulan aku adegannya dilamar sama salah satu lawan mainnya gitu. Cuman banyak orang yang kena prank menyalahartikan itu beneran dilamarnya, doain aja semoga beneran. Rahasia, nanti Ain, gak boleh dikasih tauin. Kalau nikah pasti ada info dan pasti akan diumumkan gitu. Jadi kalau bisa jangan diumbar-umbar. Jalinan kasih Dul Jailani dan Tisa Biani bahkan sudah direstui oleh kedua keluarga besar mereka. Dul dan Tisa bahkan sudah sering jalan bareng, termasuk mengunjungi keluarga masing-masing. Itu sebabnya Ahmad Dhani yang ditemui kembali menegaskan jika ia telah memberikan restu kepada anak-anaknya untuk menemukan pasangan yang sesuai untuk bersama-sama membina rumah tangga. Kan dulu sama Tisa nih Pak yang paling sweet juga. Nah, katanya emang pengen punya cita-cita nikah muda, bener ya Pak? Kan
sana? Kayaknya sih bener, tapi kok nggak nikah-nikah. Padahal sudah support gitu. Iya, pertama kali ketemu bagus sih dia spek istri lah. Kan ada perempuan yang bukan spek istri, kalau dia memang spek istri. Menurut saya pribadi ya, nggak tahu menurut yang lain. Spek istri itu kayak gimana Pak? Dia cocok dinikahin. Ya itu kan ini pendapat pribadi saja. Ya alhamdulillah dong, maksudnya kita kan pasti pengen pengen segera halal, cuman kan yang namanya rezeki, namanya hidayah untuk halal kan itu kan tergantung dari yang Maha Kuasa, dari yang di atas. Semoga aja dimantapkan hatinya dan semoga bisa pas pada waktu yang tepat. Allah. Rahasia. Ain. Layar Emas Indonesia, spesial RCTI 35. Saya, Bapak mau apa? Kamu gak paham gimana rasanya jadi istri yang gak pernah tahu suaminya kayak gimana di luar sana, aman atau enggak. Gue nyelamatin lo tahu semalam. Terus gue harus bilang wow gitu. Dari kemarin sudah ada beberapa kejadian. Apa nggak lebih baik kalian sudah ya jaga kayaknya. Saksikan Layar Emas Indonesia, spesial RCTI 35, hanya di RCTI. Pemirsa, Daber senior Jumali Prawirorejo, pengisi suara karakter Squidward di film kartun SpongeBob versi Indonesia, mencetak viral setelah unjuk kebolehan di pesta pernikahan putranya akhir pekan lalu. Bukan menyanyi di atas panggung, namun Jumali mengeluarkan suara Squidward dari atas pelaminan seolah sedang mengisi suara di studio. Yang lebih membetot perhatian netizen, Ade Kurniawan, pengisi suara SpongeBob yang hadir di acara itu, dan Darmawan Susanto, pengisi suara Patrick, saling berdialog seperti di film SpongeBob versi Indonesia. Satu-satunya tempat yang tidak kusukai adalah tempat di mana ada SpongeBob dan Patrick. Wow, aku sedang mencari Patrick. Mana Patrick? Balas dong. Pesta pernikahan putra Jumali Prawirorejo yang digelar akhir pekan lalu seolah menjadi reuni bagi sejumlah Daber senior. Beragam komentar pun bermunculan dari ratusan netizen. Asli seru banget kawinan ngundang ginian daripada ngundang biduan, tulis akun Nata_Arman Pratama. Sementara komentar akun Novi Faith membuat sebagian netizen membubuhkan emotikon melongo karena ia berkicau. Tapi entah kenapa wajah Daber jadi kayak mirip gitu ya sama karakter aslinya. Ya mungkin jadi akhirnya orang-orang yang di sekitar situ jadi tahu bahwa pengisi suara kartun yang terkenal itu ternyata si bapak ini. Wah sangat hebat ya, maksudnya masih banyak orang yang mengenal suara ciri khas dari film kartun tersebut. Pemirsa, tanggal 26 Agustus mendatang, artis Luna Maya genap berusia 41 tahun. Di usia yang tak lagi muda, status Luna tak kunjung berubah, masih lajang meski sudah tidak available lagi karena sudah punya pacar yaitu Maxim Bautier. Sosok Maxim yang 10 tahun lebih muda dari Luna memang di luar prediksi warga plus 62 terutama penggemarnya. Sebab di usia 20-an saat karir Luna tengah moncer-moncernya, Luna mendambakan suami yang kaya raya. Di rentang usia 20-an, Luna punya calon suami yang memenuhi kriterianya itu, yaitu vokalis band karismatik Nazriel Irham alias Ariel yang saat itu masih bergabung dengan Peter Pan. Sayangnya kisah cinta Luna dan Ariel berakhir tragis setelah keduanya terjerat skandal video asusila.
Hal itulah yang membuat kriteria calon suami idaman Luna berubah di usia 30 tahun. Kalau sekarang, when I was in your age juga gitu, kayak when I was kayak in my 20s lah gitu, I really wanna someone yang kaya, yang Gue tuh belum. Gue mau yang kaya karena gue bilang kayak, oh karena gue bisa kerja. Jadi kalau gue bisa kerja, should be kayak compatible yang setara gitu. Tapi udah pernah ketemu segala macem, terus bukan perusahaan bapaknya, terus uang bapaknya, so something yang kayaknya ya it's not really sexy. Kayak ke aku tuh nggak appealing gitu. Ya, di usia 30-an tahun, kriteria calon suami Luna berubah lagi. Ketika gelora cinta di usia 20-an mendatangkan aib dan bukti digital yang tak bisa terhapus, Luna ingin calon suami yang nyambung, pekerja keras, dan sukses dari usahanya sendiri. Sejumlah pria yang memenuhi kriteria itu pun sempat singgah di hati Luna, tapi tak ada laki-laki yang membuat hati Luna benar-benar luluh. Lantas, di usia 40-an, Luna seolah menghapus semua kriteria calon suami yang membebaninya itu. Kini Luna hanya ingin laki-laki yang bisa membuatnya tenang dan berubah ke arah yang lebih baik. So and then change tuh, pas udah umur 30-an, ternyata apa ya? Oh ternyata pengen punya orang yang nyambung. Punya yang yang bisa berdiri sendiri, punya bisa kerja, pinter gitu. So like he doesn't have to be rich, yang penting dia bisa kerja, right? Nanti berubah lagi nih, kalau sekarang tuh yang penting bisa bikin tenang. Yeah, because you're already rich. Amin. Apakah Maxim adalah sosok yang Luna cari? Ya pasti, setelah hampir 2 tahun menjalin kasih, Luna merasa satu frekuensi dengan pria berdarah Prancis itu. Yang jadi persoalan pernikahan berbeda dengan pacaran. Luna dan Maxim tidak mau masa pacaran mereka dibebani target yang memberatkan. Namun apakah pertambahan usianya yang ke-41 pada 26 Agustus mendatang bakal menjadi titik balik kisah cinta Luna Maya? Benarkah Luna ingin meminta ketegasan Maxim soal acara lamaran? Kapan mau kawin gitu. Oh, pertanyaannya itu. Ya kan? Apalagi lah. Kalau gini ya, kalau udah misalnya gitu kita doang. ada plan seperti itu, Pasti tahu 100% kita nggak akan ngomong kayak gini. Tapi we don't know. oh iya, no, aku nggak akan ke. Pokoknya itu antara kita berdua. Jadi terima kasih sudah datang ke press conference. Nggak dari kamu? Kenapa kamu yang interview? Jawab. Oke. Singkat padat, nggak usah panjang-panjang. Jawab. Ya. Serius. Nah, udah senang. Kalau dia sih, kalau kita udah kerja, kita nggak pernah nanya kamu di mana ngapain. Kita nggak pernah nanya scene-nya apa aja. Ada scene pelukan nggak, ada scene ciuman nggak, ada scene apa tuh kita nggak pernah tanya. Itu di luar karena gimana ya? Nggak ada hubungannya. Kalau itu kan profesionalism ya. Jadi kalau dibilang kita membawa berkah ya kita aminin aja. Iya. Itu kan bertanda suatu kebaikan. Berarti kan Tuhan sayang sama kita berdua dan mudah-mudahan berkah juga buat orang-orang yang doain kita. Di usia 35 tahun, penyanyi Afgan Shahreza juga masih menjomblo pasca putus dari Rosa. Mereka putus secara baik-baik dan sampai sekarang pun Afgan selalu ada untuk Rosa. Hubungan mereka justru seolah bermetamorfosis menjadi cinta platonis yang tak lekang oleh waktu dan perubahan, namun tak harus saling memiliki. Ya, gimana ya? Ini pertanyaannya agak-agak sulit dijawab. Cuman, aku cuman berusaha untuk selalu ada aja buat Ocha gitu. Aku juga, meskipun lagu aku tegar, tapi sebetulnya banyak kerapuhan di dalam diri aku. Memang orang mungkin ngelihat sosok Ocha kayak lebih penyanyi sukses gitu kan, tapi dia nggak tahu perjuangan di balik itu, hal-hal yang dilalui berat, dan aku termasuk yang ada di dalam hidupnya yang menyaksikan semua itu kan. Tak mau jadi jomblo ngenes, Afgan fokus di karir musiknya. Tahun ini, Afgan melakukan tur internasional. Setelah tampil di Amerika Serikat pada akhir Juni lalu, Afgan memulai Sounder Asia Tour 2024 yang dimulai di Korea Selatan. Pertunjukan Afgan di negeri ginseng itu bisa dibilang sukses besar. Iya, jadi sebenarnya tahun ini aku lagi bikin rangkaian tour
Kemarin udah di Amerika, sebenarnya cuma 3 show ya, di New York sama di LA 2 kali. Jadi pengen lebih fokus tour di luar gitu, karena pengen memperkenalkan lagu-lagu yang bahasa Inggrisnya gitu. Kemarin kita udah bikin di Korea, alhamdulillah sukses. Habis ini kita mau lanjut ke Malaysia, ada Singapura, ada pasti Indonesia gitu, dan nanti negara-negara lainnya juga ada. Setelah Korea, Afgan bakal tebar pesona di sejumlah negara Asia Tenggara dan Jepang. Status Afgan yang masih lajang dan available justru menjadi magnet kuat bagi ratusan penggemar wanitanya. Pemirsa, viral di media sosial, aksi satu keluarga di Asahan, Sumatera Utara. Pasalnya satu keluarga itu terlibat cekcok dengan tetangganya yang diduga iri setelah tetangganya mempunyai mobil. Dari unggahan akun Instagram @terang.media, terlihat seorang wanita parubaya tengah meluapkan kekesalannya dengan marah-marah dan memaki tak jelas kepada tetangga yang punya mobil. Dengan amarahnya yang memuncak, wanita tersebut tak segan mengeluarkan kata-kata tak sopan dan kotor kepada tetangganya yang punya mobil itu. Juga ini sangat sewot dan iri melihat tetangganya lebih maju, lebih sukses dengan membeli mobil atau membeli alat-alat elektronik yang lainnya atau kendaraan yang baru. Tapi yang saya lihat tetangga yang di video ini sangat brutal gitu, sewotnya, mulutnya, aduh, tentunya nggak nyaman ketika kita punya tetangga yang seperti ini. Astagfirullahaladzim, Ibu, nggak boleh punya hati yang iri, dengki, ya kan? Itulah kita tuh senang ya apabila melihat tetangga kita bahagia, senang, punya mobil baru, rezeki baru, dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan hal yang sama, bukannya malah iri dan dengki. Sementara di momen lainnya, ketika keluarga yang lain melewati si pemilik mobil, kembali melayangkan cacian dengan kata-kata kotor sekaligus melakukan perbuatan tidak terpuji. Aksi wanita tersebut sontak mengundang komentar negatif dari warganet. Kita harus berbuat baik terhadap tetangga, orang terdekat, itu udah pasti dan harus. Jadi menurut saya itu contoh yang tidak baik, yang harus dijauhi oleh semua perempuan dan semua tetangga-tetangga yang ada di Republik ini. Harapan saya, siapapun tetangga kita atau kita sebagai tetangga, jangan pernah seperti ibu ini. Ketika tetangga kita beli mobil baru, barang-barang baru, apapun itu, kita jangan merasa tersaingi atau ngerasa sakit hati, karena memang itu pencapaian mereka. Jelang peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-79 Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 2024 mendatang, penyanyi kondang yang juga dua bersaudara, Krisdayanti dan Yuni Shara, dan ditemani sang bunda, anak-anak Ade menggarap sebuah video klip yang bertemakan perjuangan. Dalam proyek ini, Yuni Shara berperan sebagai produser sekaligus penyanyi dalam video klip tersebut berduet bersama sang adik Krisdayanti. Seperti inilah kegiatan adik kakak itu yang ditemui tim Gospot saat pembuatan video klip yang dipersembahkan untuk menyambut HUT RI ke-79 tersebut. Jadi alhamdulillah hari ini di tanggal 3 Agustus ya, menjelang kemerdekaan Republik Indonesia Raya ke-79, saya dan Yuni Shara bersama-sama untuk memproduce lagu untuk negeri kita ya, supaya semakin banyak dan semakin marak spirit kemerdekaan kita untuk kita gaungkan ke anak-anak muda kita ke depan gitu. Bersyukur masih bisa berkarya gitu. Jadi ini kan keberagaman kita sebagai bangsa yang besar ya. Jadi kita bangga bahwa kepemimpinan nasional kita tuh harus memiliki keteladanan, dan Indonesia yang begitu kaya akan budaya, akan nasionalisme ini harus terus dijaga keberagamannya dengan lewat karya seni gitu ya. Jadi
Ini adalah judulnya Poco-Poco Indonesia menyala Indonesia menyala gitu ya. Jadi karena sering jadi hashtag sehingga kita pakai judul itu. Produser. Dalam proyek video klip ini, mereka mengkombinasikan gerak poco-poco dengan dangdut koplo agar tampak selaras. Dan ini adalah pertama kali lagu Krisdayanti berirama dangdut. Artis yang juga menekuni dunia politik ini bersyukur karena proses pembuatan video klip tersebut berjalan lancar. Banyak pihak yang terlibat dalam lagu ini, seperti Presiden RI kelima, Megawati Soekarno Putri, yang memberikan saran soal tempo lagunya. Sementara sang suami Raul Lemos juga ikut campur tangan merevisi lagu dari segi kekurangan. Buat saya kan kalau kita bicara poco-poco, kita bicara juga keanekaragaman musik gitu kan. Kan kita tuh harus selalu keutamaan negara kita tuh lebih banyaknya menyatu dengan rakyat. Jadi lagu musik itulah yang merakyat ya, dengan kita. Kalau kita senang semuanya mendukung faktornya karena memang kan ini mau menampilkan keberagaman Indonesia yang semangat, penuh kebersamaan. Saya juga terus kasih hasilnya untuk suamiku dengar. Nah, jadi kekurangannya itu Raul kasih support gitu. Kurangnya itu dan alhamdulillah ya udah, nanti kalau kebanyakan kurang nanti lama produksinya. Ya udah, alhamdulillah sampai sekarang. Bahkan Ibu Megawati juga kan memberikan tempo, minta saya untuk membuat lagu Poco-Poco ini nanti temponya gini ya, deng tek trek deng 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 deng. Artinya kan memang dia berharap sekali bisa memvisualisasikan dengan sebuah karya gitu. Ini bukan berarti nggak sopan ya, karena saya tahu itu banyak yang mau pasti kan, walaupun kadang nggak muat, mereka tuh memorabilia taruh di pajang gitu. Ada waktu itu pria dapat gitu dipajang. Ini dadakan, syuting aja ini persiapannya mungkin satu malam ini kerjainnya. Kalau lagu itu karena saya nggak ketemu Yanti terus, jadi cuman Nat bikinnya kayak gini nih, tentang gini, ya udah lagunya udah cocok belum, iramanya belum cocok, gitu aja. Jadi nggak ketemu, tapi akhirnya alhamdulillah terjadi panasnya. Sementara itu diakui Yuni Shara selaku produser dari proyek tersebut, penggarapan video klip ini boleh dibilang cukup sulit. Lebih sulit menggarap lagu kebangsaan daripada musik pop seperti yang ia jalani selama ini. Sulit ya menggarap lagu tentang kebangsaan dibandingkan lagu pop yang lain gitu. Karena kata-katanya harus baku, tapi bagaimana caranya lagu-lagu atau kata-kata yang baku itu bisa disenangi oleh masyarakat luas gitu loh. Jadi kayak industri gitu loh, kayak gimana sih caranya? Kan kadang-kadang orang udah nggak belajar PMP, PPKN dan lain-lain, nggak baca apa segala macam. Gimana caranya lewat lagu, bisa nggak ya? Kalau saya hanya mengupayakan. Gitu. Bagi pelantun tembang menghitung hari ini, keberhasilan dan kesuksesan yang ia raih tidak terlepas dari doa dan dukungan ibundanya, Rahmawi Dadiningsih, serta keluarga besarnya. Doain ya, selalu biasanya kalau kita ada kerja-kerja besar kecil semuanya kita selalu pamit mama, minta restunya mama. Dan mau saya di nyanyi, mau saya di politik, mau saya insya Allah menuju tujuan yang baik ke depan, saya selalu minta dukungan mama lewat restunya dan lain-lain. Doain ya Maya, mudah-mudahan ya. Ini tuh biasa kalau mama kegiatan anak-anaknya, mau anak, cucu. Sampai ada cerita dulu ya, kalau Aurel idola cilik juga manajernya mama. Saya waktu penyanyi cilik juga manajernya mama. Kita udah sampai punya cucu juga harus ada. Ini ya. Sementara itu di lain momen dan peristiwa, dikenal sebagai diva tanah air, aksi panggung Krisdayanti tentu tak pernah lepas dari sorotan publik. Salah satunya seperti yang diperlihatkan di unggahan akun TikTok @mimikd di sebuah konser beberapa hari lalu. Istri Raul Lemos itu tengah menghibur banyak penonton di salah satu panggung outdoor.
Dalam kesempatan manggung tersebut, mantan istri Anang Hermansyah itu melempar sepasang sepatu kesayangan miliknya ke arah penonton. Aksi KD ini sontak membuat heboh penonton dan langsung memperebutkan sepatu yang dilempar KD itu. Sepatu itu kalau nggak dipakai kan sayang, cuma dipajang-pajang. Dan semua sepatu saya itu punya cerita. Jadi kan nggak semua juga dipakai lama. Sebagian sepatu udah banyak semua teman saya pakai dan nggak semua temen tuh size-nya sama. Jadi ya udahlah, caranya adalah memberikan gift. Nah biasanya tuh kalau gift kan cuma lempar-lempar merchandise gitu, kadang suka nggak dapet. Kalau sepatu tuh lebih spesifik gitu ya. Syukur-syukurlah yang terima-terima tuh yang kedapetan beruntung. Lantas bagaimana reaksi KD melihat antusiasme fans berebut koleksi miliknya? Apa alasan dibalik bagi-bagi barang-barang koleksi miliknya itu? Benarkah itu sebagai kedekatan dirinya dengan fans yang turut membantu karirnya di dunia hiburan tanah air? Bukan berarti nggak sopan ya, karena saya tahu itu banyak yang mau pasti kan, walaupun kadang nggak muat, mereka tuh memorabilia taruh di pajang gitu. Ada waktu itu pria dapet gitu dipajang. Wajah gadis asal Thailand ini tampak tak terbentuk, bermimpi punya wajah ala-ala penyanyi K-pop, namun setelah menjalani beberapa kali operasi, hasilnya justru mengejutkan. Belum diketahui pasti dari wilayah Thailand mana gadis ini berasal, namun foto-foto ketika ia harus dirawat di sebuah rumah sakit karena kerusakan pada bagian wajah pun viral. Di Thailand saking mau cantiknya sampai operasi oplos dan ternyata hasilnya hidungnya ambles dan mukanya hancur. Ya kalau di sini sih aku melihat sih kurang bersyukur atas nikmatnya Tuhan, atas nikmatnya Allah, dan mungkin juga kebanyakan operasinya. Jadi ujung-ujungnya over. Kasihan sih aku kalau ngeliat gini kan, kita kasihan ya, tapi ya itu pilihannya dia kan sudah dewasa, dia memilih dirinya jalannya, dia memilih cantik dengan jalannya sendiri. Aku waktu operasi plastik itu bagian hidung aku ini sekarang memang bentuknya agak sedikit besar karena waktu itu aku bikin runcing. Ketika runcing itu aku sampai 3 kali operasi, jadi setiap 3 tahun itu karena kulit aku wajahnya putih banget gitu ya, jadi gampang tipis ujungnya. Yang harus dihindari dari operasi hidung itu adalah tension. Tidak boleh over tension ke kulit karena lama-lama bisa tipis, bisa bengkok dan jebol. Nah itu terjadi pada saat pemasangan L-shape implant yang terlalu panjang, terlalu berlebihan sehingga menekan hidung sampai ngedorong hidung sampai kejauhan. Kalau Anda sampai bisa ngeraba si implannya, itu hati-hati. Ya, nah, sebaiknya tidak dilakukan demikian, nggak boleh overtension. Terus yang kedua, L-shape implant itu sebaiknya tidak dikerjakan pada hidung yang pendek. Kadang-kadang pasien datang hidungnya begini nih, hidung pendek, ya pendek banget terus banyak didorong setinggi nggak bisa. Kulitnya nggak akan kuat, kulit ini nggak kuat ya. Jadi nah itu hati-hati, itu yang sering bikin bolong, bikin jebol gitu. Ya, tren operasi plastik dengan beragam cara juga banyak dilakukan selebriti tanah air hingga rela merogoh kocek dan terbang ke luar negeri. Mulai tanam benang, operasi bagian hidung hingga bagian tubuh lainnya. Tapi sayang, tak semua operasi berjalan mulus dan efeknya cukup serius. Lantas bagaimana reaksi selebriti? Benarkah merawat wajah sebagai anugerah dari Tuhan lebih baik daripada merubah tampilan lewat operasi plastik? Jadi di umur 50 tahun tuh udah pengen punya keinginan gitu. Pada umur 50 tahun aku ingin melakukan anti-aging surgery, facelift, forehead lift, neck lift. Pertimbangannya karena ingin terlihat lebih segar, terlihat lebih muda gitu kan. Karena saya tidak pungkiri saya ingin terlihat muda gitu. Terus kalau nggak make upan kan pekerjaan saya kan mengharuskan saya bermake up. Beruntung bisa ditutupi oleh make up ya kan. Lebih kepada ingin happy. Nggak apa-apa kalau memang ada uangnya, go ahead aja.
tapi buat aku jangan merubah. Aku udah forehead, jadi ini kan otomatis kan kalau udah tua kan ini turun ya semua orang. Aku kan udah 54. Jadi ini turun, jadi aku ini diangkat gitu. Ya, jadi menurut aku sih cantik apa adanya aja, terima aja dari Allah. Tapi dirawat, cantik itu dirawat, nggak harus dioplas, itu aja sih. Yang pasti yang penting adalah cuci muka jangan telat, terus krem-krem yang luar biasa yang harganya ulala itu ya. Kalau sebulan aja kan pasti udah 200-300 juta untuk perawatan. Kalau udah miliaran ya, aku itu udah artis yang perawatannya di atas 8 miliar. Sementara tren oplas efeknya cukup mengerikan. Di tempat berbeda, Sony Septian yang hampir 2 pekan menjalani perawatan akibat mengalami penyumbatan pembuluh darah di bagian kepala, sudah mulai bangkit dari tidurnya dan mencoba berlatih berjalan. Ditemani sahabat selebritinya, Sony tampak dipapa untuk belajar berjalan. Meski belum sepenuhnya pulih, namun Fairuz Arafik istrinya begitu bahagia melihat Sony mulai bangkit setelah terpuruk. Melalui akun Instagramnya, ia juga mengucap haru atas semua kepedulian keluarga dan sahabatnya. Aku tahu banget gitu, dia tuh mentalnya dia tuh sekarang masih down di kepala keluarga kan gitu. Terus dia ngerasa kayak harus istirahatnya lama banget gitu. Terus aku bilang nggak apa-apa, aku bilang yang penting kamu sekarang sehat, panjang umur, ada buat aku sama anak-anak itu lebih dari apapun, aku bilang gitu. Ibaratnya semuanya yang lain rezeki itu Allah datengin pasti dari mana aja, pasti ada sayang, aku bilang kayak gitu. Jadi ya mungkin dia shock di situ sih, dan mentalnya dia masih kayak agak, ya karena kan cepet gitu, prosesnya cepet banget. Aktor Tora Sudiro tengah was-was menanti perhelatan besar bagi keluarganya, yaitu pernikahan putri pertamanya Azahra Nabila Sudiro. Azahra Nabila yang merupakan anak sulung Tora dari pernikahannya dengan Anggi Kadiman akan menikah dengan pria yang sudah menjadi kekasihnya selama 9 tahun pada bulan Agustus ini. Hanya saja Tora masih menyembunyikan tanggal pernikahan putrinya. Deg-degan sih, deg-degannya sih ada sih, iya. Sebagai seorang ayah ya saya siap. Bismillah. Pesan. Ya tetap somai sih saya 2 harus dibawain tuh kalau datang ngapel. Ya pesennya sih yang baik-baik lah sama anak saya. Teman sekolah, teman SMA-nya Nabila. Belum sih. Kalau rasa melo-melonya belum. Ini lagi seneng-seneng aja ketemu seneng gitu lagi. Cie mau kawin nih, mau jela-jela gitu aja. Adatnya jadi calon suaminya Nabila tuh orang Batak. Terus mantan istri saya juga ada Bataknya. Lah, saya juga nggak malah. Saya juga ada Bataknya. Saya kan anaknya Naga Bonar.
ada kayak campur sih, internasional lah. Rasa was-was Tora ternyata karena ia memikirkan rumah tangga yang akan didayung putrinya bersama calon menantunya Muhammad Ivan Lubis. Pasalnya saat menikah muda di tahun 90-an dulu, Tora mengaku nekat dan kurang persiapan mental, sementara ia tidak tahu kesiapan mental putrinya. Akan tetapi suami dari Mika Amalia itu cukup yakin anak dan menantunya sudah siap menjalankan sunnah Rasul dan ibadah terlama yaitu pernikahan. Tora berharap anak-anaknya bisa bercermin dari kegagalan orang tuanya, mengambil saripati yang baik-baik dari sebuah pernikahan hingga rumah tangga mereka bisa langgeng sampai maut memisahkan. Kakak Nabila, dia mah udah lepas sendiri, dia anaknya santai. Jadi ya udah pacaran udah 9 tahun juga, terus ya konon katanya kebetulan saya pas lagi baca-baca kalau anak udah minta kawin jangan ditunda-tunda gitu kan. Oh ya udah deh, daripada bapaknya minta kawin lagi mendingan anaknya yang kawin kan. Oh ya udah deh, anaknya deh yang kawin. Lebih deg-deg aja ke bisa nggak ya ini anak di mengarungi bahtera kehidupan yang baru. Kan kita nggak tahu ya, maksudnya kalau zaman gue kan zaman lebih nekat lah, lebih santai gitu. Kalau sekarang kan gue nggak ngerti nih ya gimana lah anak-anak zaman sekarang gitu, nggak kepikiran aja. Oh dia nggak percaya sama kehidupan saya. Iya, dia mendingan belajar sendiri. Tapi jelang harinya jadi makin quality time biasanya. Quality time. Sering. Iya makin sering. Biasanya ngapain? Biasanya saya sama Nabila kemana-mana jalan-jalan. Sekarang saya sama calon suaminya Nabila. Akhirnya punya anak laki. Iya kan, saya kan nggak pernah punya anak laki, semuanya anak perempuan.